بسم الله الرحمن الرحيم وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan kemudahan yang Allah berikan untuk melaksanakan ibadah salat maghrib berjamaah, dan kemudian kita lanjutkan dengan najlis nu'minu sa'ah, duduk sejenak dalam rangka meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah. Sebuah amalan, kebiasaan yang juga dilakukan oleh salafun salih, yang kemudian menghantarkan mereka menjadi manusia terbaik, generasi terbaik. Semoga kita pun dengan semangat untuk senantiasa duduk najlis nu'minu sa'ah seperti ini, mudah-mudahan kebaikan senantiasa hadir dalam kehidupan kita, dalam kehidupan rumah tangga kita, dan dalam kehidupan kita yang lain. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Beberapa hari yang lalu dan bahkan sampai hari ini, kita masih menyaksikan adanya perayaan mensyukuri nikmat kemerdekaan. Dan setiap kali kita lewati peringatan mensyukuri nikmat kemerdekaan ini, selalu yang hadir dalam persepsi kita bahwa kemerdekaan itu adalah ketika kita merdeka dari penjajah. Dan ini tentu tidak bisa dipungkiri juga merupakan nikmat, anugerah yang juga wajib disyukuri. Karena para pendahulu kita, para pejuang kita juga mengabadikan itu. Dalam preambul UUD 45 disebut atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan jelas dan gamblang, tidak disebut atas berkat rahmat Tuhan, tetapi disebut dengan secara tekstual jelas gamblang atas berkat rahmat Allah. Itu artinya sebuah pengakuan yang jujur bahwa ada kontribusi besar kaum muslimin dalam menghantarkan nikmat kemerdekaan ini. Tetapi satu hal yang harus kita ingat adalah sebagai orang yang beriman, tentu kita perlu melihat apakah benar kemerdekaan dalam perspektif Islam itu hanya dibatasi dengan makna seperti itu. Bagaimana Al-Quran melihat makna kemerdekaan yang hakiki, sehingga dengan demikian kita tidak terpasung setiap kali mendengar kemerdekaan hanya terpasung dengan memaknai kemerdekaan itu seperti itu, terbatas pada kemerdekaan dari penjajah. Ayat 36 dari surat An-Nahl yang tadi saya baca di muqaddimah sesungguhnya merupakan salah satu ayat yang menjelaskan kemerdekaan yang hakiki dalam perspektif Islam.
Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam ayat ini, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulah. Dan sungguh kami, kata Allah, telah utus pada setiap rasul, pada setiap umat seorang rasul, seorang utusan Allah. Apa tugas dan misi rasul itu? Ani'budullah wajtanibut taghut, yaitu mengajak kepada kaumnya untuk menyembah Allah dan menjauhi dari taghut. Jadi tidak ada seorang rasul pun yang mengajak untuk menyembah dirinya, mengajak untuk beribadah kepada dirinya. Tidak ada satupun rasul yang mengatakan u'buduni, wahai kaumku sembahlah aku. Tidak pernah ada. Tetapi misi Rasul seperti dijelaskan oleh Allah dalam ayat ini adalah membawa misi memerdekakan manusia. Apa itu? Memerdekakan manusia dari penyembahan kepada taghut selain Allah dan hanya mengajak menyembah dan menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah sesungguhnya hakikat kemerdekaan. Inilah kemerdekaan yang hakiki. Ketika seseorang mampu memerdekakan dirinya, memerdekakan keluarganya, memerdekakan masyarakatnya, memerdekakan bangsa dan negaranya dari segala bentuk penyembahan kepada selain Allah dan hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. At-taghut menurut sebagian ulama adalah kullu ma 'ubida li ghairillah, segala bentuk penyembahan kepada selain Allah. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menyampaikan kepada kita di makna taghut banyak. Di antara makna taghut itu adalah yaitu ketika seseorang disembah atau mengajak, memaksa orang lain untuk menyembah dirinya. Di antara makna taghut, kata Imam Ibnul Qayyim, termasuk di antara mereka yang mengklaim mengetahui hal yang gaib. Itu semua termasuk di antara makna taghut. Sebagian menyimpulkan taghut adalah kullu ma 'ubida li ghairillah. Inilah hakikat kemerdekaan. Dan makna atau kemerdekaan yang hakiki ini kemudian dipertegas oleh seorang yang diutus oleh Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Diutus oleh sahabat Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu pada saat perang Al-Qadisiyah. Perang Qadisiyah itu peperangan yang terjadi pada tahun 635 Masehi. Sebuah peperangan yang sangat tidak berimbang antara kaum muslimin dengan bangsa Persia di zaman Khalifah Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Kaum muslimin jumlahnya sekitar 40.000, sementara musuhnya berjumlah sekitar 130.000. Sebuah jumlah yang tidak seimbang. Tetapi kemenangan dicatat dalam sejarah diperoleh kaum muslimin. Sebelum peperangan itu, Sa'ad ibn Abi Waqqas sebagai panglima perang kaum muslimin mengutus sahabatnya bernama Rib'i ibn Amir radhiyallahu anhu untuk menghadap panglima perang Persia, Rustum namanya. Kisah ini diceritakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Ketika menghadap Rustum, dia memasuki istana Rustum, istana yang bergelimang dengan banyak pernak-pernik dunia. Kemudian ia tampil dengan bersahaja dan penuh harisma. Ditanya oleh Rustum, kenapa kalian datang ke negeri kami? Apakah kedatangan kalian untuk merampas kekayaan kami?
Apakah kalian ingin mengeksploitasi sumber daya alam kami? Kenapa pertanyaan ini muncul? Karena umumnya ketika bangsa itu mendatangi bangsa yang lain adalah ingin merampas kekayaan bangsa itu. Maka Rib'i ibnu Amir, ia menyampaikan misi dan tujuan sucinya, tujuan mulianya ketika datang menghadap Rustum. Apa kata Rib'i ibnu Amir? Ia menyampaikan kedatangannya membawa misi kemerdekaan. Jina linukhrijal ibad min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Wahai Rustum, kami datang bukan untuk merampas kekayaan kalian sebagaimana penjajah-penjajah yang lain, tetapi kami datang dengan sebuah misi suci, linukhrijal ibad, yaitu ingin memerdekakan manusia min ibadatil ibad, dari penyembahan kepada sesama manusia, ila ibadati rabbil ibad, menuju kepada penyembahan Rabbnya manusia, Allah subhanahu wa ta'ala. Wa min dhulumatit wa min dhikid dunya ila si'atiha. Kami datang untuk memerdekakan manusia dari kesempitan dunia kepada keluasan dunia. Karena Islam adalah ajaran yang rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Islam tidak dibatasi oleh teritorial, tidak dibatasi oleh etnis, tidak dibatasi oleh suku, tetapi innamal mu'minuna ikhwah. Siapapun yang mendeklarasikan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, beriman kepada Allah, sesungguhnya mereka adalah saudara kita. Wa min dhulumatil adyan ila adlil Islam. Dan kami datang ingin memerdekakan manusia dari kezaliman beragam agama menuju kepada keadilan Islam. Allahu Akbar. Hadza wal istiqlal al-hakiki. Inilah kemerdekaan yang hakiki dalam perspektif Islam, yaitu ketika kita mampu memerdekakan diri kita dari segala penyembahan kepada selain Allah dan hanya menghamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika kita membuka lembaran-lembaran Al-Quran, maka kita akan temukan ternyata dalam sejarah peradaban umat manusia telah terjadi penyelewengan, penyembahan kepada selain Allah. Di antaranya Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan ada umat manusia itu yang menyembah matahari, menyembah bulan, dan sampai hari ini kita tahu ada di antara mereka yang menyembah matahari, menjadikan matahari sebagai Tuhan mereka. Dan Allah singgung itu. Di antaranya di dalam surat Fussilat, Allah subhanahu wa ta'ala ayat 37 menyampaikan kepada kita, wa min ayatihi al-lailu wan-nahar wasyamsu wal-qamar la tasjudu lisyamsi wala lil-qamari wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah adanya waktu malam dan waktu siang, juga adanya matahari dan bulan. La tasjudu lisyamsi wala lil-qamari. Janganlah kalian sujud kepada matahari dan juga jangan sujud kepada bulan. Ayat ini menyinggung bahwa ada di antara umat manusia itu yang menyembah matahari, menyembah bulan. Maka manusia ketika menghamba kepada matahari, bulan, berarti manusia yang semacam ini belumlah bisa disebut sebagai manusia yang merdeka, karena ia masih terbelenggu, dijajah oleh keyakinannya akan pengabdian kepada matahari dan bulan itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini penting
supaya kita pun tidak boleh ada yang meyakini, mengaitkan kejadian-kejadian dengan matahari, dengan bulan ataupun dengan alam semesta yang lain. Maka Rasulullah SAW untuk mengantisipasi itu telah menegaskan, seperti pada saat terjadinya gerhana matahari, gerhana bulan, ketika ada masyarakat yang meyakini bahwa terjadinya gerhana itu ada hubungannya dengan kematian seseorang, maka Rasulullah SAW seperti dalam hadis, beliau langsung meluruskan, mengingatkan dan menyampaikan dalam khutbahnya bahwa terjadinya gerhana itu adalah merupakan ayatullah, bagian dari ayat-ayat Allah, dan sama sekali tidak ada kaitannya dengan kematian seseorang. Dalam sejarah peradaban umat manusia, Allah Subhanahu wa ta'ala juga menyampaikan kepada kita, ternyata ada manusia itu yang menyembah kepada malaikat, menghambakan dirinya kepada malaikat. Dan ini yang disinggung Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Ali Imran ayat 80. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la ya'murukum an tattakhidul malaikata wan nabiyyina arbaba. Dan dia tidak memerintahkan kalian untuk menjadikan malaikat dan para nabi itu sebagai Tuhan, sebagai arbab, sebagai Tuhan-Tuhan. Ini artinya bahwa ada di antara masyarakat, di antara kaum itu yang menjadikan malaikat sebagai Tuhan mereka, menjadikan jin sebagai Tuhan, menghamba kepada jin, semua yang diperturutkan diikuti. Dan ini tentu sesuatu yang berbahaya. Dan ketika masih terjadi adanya fenomena kemusyrikan, menghamba kepada jin atau menghamba kepada malaikat, maka manusia ataupun kaum yang semacam ini belumlah bisa disebut merdeka dalam perspektif Al-Quran dan Islam. Di dalam ayat ini juga disinggung bahwa ada di antara manusia yang menjadikan para nabi juga sebagai Tuhan. Wala ya'murukum an tattakhidul malaikata wan nabiyyin arbaba. Dan ini yang terjadi di masyarakat. Ada di antara masyarakat yang menganggap nabi itu Tuhan. Dan ini sebuah penyelewengan yang tentu tidak bisa ditolerir. Oleh karena itu Al-Quran menyinggung ada manusia yang seperti itu, dan itu dipertegas kembali di dalam surat Al-Ma'idah ayat 116 ketika menceritakan tentang Nabi Isa alaihissalam. Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan kepada kita, wa idh qala Allah ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nas ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Dan ingatlah ketika Allah mengatakan kepada Nabi Isa, ya Isa, wahai Isa putra Maryam, a anta qulta lin-nas ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Apakah engkau yang mendoktrin manusia, mendoktrin masyarakat, mendoktrin kaummu, dan mengatakan kepada mereka, ittakhiduni, jadikan aku dan ibuku sebagai Tuhan selain Allah. Apa Nabi Isa ketika itu kemudian mengatakan, qala subhanak ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Maha suci engkau ya Allah, sama sekali aku tidak pernah mengatakan sesuatu yang tidak benar. Ini penting, ini sebagai dalil kuat bahwa sama sekali tidak pernah Nabi Isa mengatakan kepada kaumnya, sembahlah aku, jadikan aku sebagai Tuhan. Sama sekali tidak benar. Oleh karena itu bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, kalau bapak-bapak, ibu-ibu mengikuti debat
ada rekaman kaset debat Ahmad Deedat dengan pendeta. Ya. Salah satu judul debatnya itu, saya lupa nama pendetanya, tapi rekamannya ada, bahkan sudah didubbing dalam bahasa Indonesia. Ada dubbing dalam bahasa Arab. Aslinya debat itu diselenggarakan dengan menggunakan bahasa Inggris di depan halayak ramai, terbuka. Salah satu judul debat itu ada judulnya Hal Isa Ilah. Apakah Isa itu Tuhan? Dan saya ingat pada saat itu di kaset, Bapak-bapak mungkin bisa lihat kembali. Waktu itu Ahmad Deedat, dia memegang Injil. Dan dia mengatakan kepada lawan debatnya, tolong tunjukkan kepadaku satu ayat dalam Injil yang kalian imani sebagai kitabullah itu. Tunjukkan satu ayat bahwa di dalamnya ada ayat yang berbunyi, Nabi Isa mengatakan kepada kaumnya, aku Tuhan, sembahlah aku. Bahkan kalau tidak salah di situ dia menantang, kalau ada satu ayat berbunyi seperti itu, potong jari tangan saya. Ia menantang seperti itu. Dan apakah ada? Tidak ada. Tidak ada satupun ayat, tidak ada satupun isi Injil itu yang mengatakan Nabi Isa mengatakan kepada kaumnya, "Ubuduni." Oleh karena itu hampir semua rasul selalu mengatakan kepada kaumnya, "U'budullah, ani'budullah wajtanibut taghut." Inilah misi semua rasul termasuk Nabi Isa alaihissalam kepada kaumnya. Oleh karena itu Al-Quran juga menyampaikan kepada kita bahwa asli kitab Injil itu, kitab Injil yang asli, di antaranya berisi firman Allah. Di dalamnya Nabi Isa menyampaikan bahwa dia adalah utusan Allah, membenarkan apa yang datang dari Musa, Taurat, dan juga memberikan berita gembira akan datangnya Nabi setelahku, yaitu yang bernama Ahmad. Wa idh qala Isa ibn Maryam, ya bani Israel, inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Oleh karena itu, ketika seseorang menghamba kepada sesama manusia, termasuk meskipun ia nabi, menjadikan nabi sebagai Tuhannya, maka ketika itu belumlah bisa disebut sebagai manusia yang merdeka. Oleh karena itu Rasulullah SAW juga telah mewanti-wanti kepada kita untuk tidak mengkultuskan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam secara berlebihan. La tutruni kama tatratin Nasara ibnu Maryam. Janganlah kalian mengagungkanku, mengkultuskanku secara berlebihan, seperti yang dilakukan orang-orang Nasrani terhadap Isa ibn Maryam. Ini sebagai antisipasi, karena realitasnya manusia ada yang menghambakan diri kepada Nabi. Bahkan ada juga yang menjadikan penguasa sebagai Tuhannya, menghambakan diri kepada penguasa. Apa saja yang diperintahkan, tidak peduli, untuk maksiat kepada Allah dilakukan, dilaksanakan. Dan inilah yang terjadi pada masa Fir'aun. Bukankah pada masa Fir'aun ketika itu ia membuat kebijakan memaksa kaumnya untuk mengakui dirinya sebagai Tuhan? Ana rabbukumul a'la, kata Fir'aun. Oleh karena itu kalau ada manusia yang seperti ini, menjadikan penguasa sebagai Tuhannya, menjadikan sesama manusia sebagai Tuhannya, maka tentu ia belumlah bisa disebut sebagai manusia yang merdeka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala juga menceritakan, ternyata ada juga di antara manusia itu yang menghambakan dirinya kepada hawa nafsunya, menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya. Dan ini yang perlu diwaspadai. Mungkin dia tidak langsung mengatakan
bersyahadat bahwa hawa nafsu sebagai Tuhannya, tetapi lisanu halihi, perilakunya menunjukkan, kehidupannya menunjukkan bahwa hidupnya hanya memperturutkan kemauan hawa nafsunya. Maka ketika itu terjadi, berarti dia telah menghambakan dirinya kepada hawa nafsu atau menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya. Oleh karena itu dalam Al-Quran Allah menyinggung, ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa, tidakkah engkau melihat, memperhatikan ada manusia yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya? Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Di dalam ayat yang lain dengan redaksi yang agak berbeda tetapi substansinya sama. Apakah engkau tidak melihat, memperhatikan ada manusia yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya? Artinya bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, dari sini perlu kita waspadai. Jangan sampai hidup kita hanya memperturutkan hawa nafsu. Sebab innan nafsa la'ammaratun bisu'. Hawa nafsu itu sesungguhnya selalu mengajak kepada yang buruk. Dan baru beberapa pekan yang lalu kita menyelesaikan puasa Ramadan. Dan puasa Ramadan hakikatnya juga memerdekakan kita. Termasuk diantaranya memerdekakan kita dari penjajah yang bernama hawa nafsu. Karena selama kita berpuasa, selama Ramadan, kita mampu mengendalikan hawa nafsu. Oleh karena itu, orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya adalah salah satu ciri orang-orang yang nanti akan memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Adapun orang yang takut khafa maqama rabbi, dengan maqam Allah, keagungan Allah, takut kepada Allah, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan mampu mengendalikan hawa nafsunya. Kemana tempatnya, adresnya? Fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan kita tahu godaan hawa nafsu sudah luar biasa. Kita lihat di masyarakat begitu banyak sekali perilaku-perilaku yang menunjukkan bagaimana masyarakat itu dijajah oleh hawa nafsunya. Dan terakhir, di dalam Al-Quran juga disinggung, dalam sejarah peradaban umat manusia ternyata juga ada manusia yang kemudian menuhankan harta, menghambakan dirinya kepada harta. Dan ini juga perlu diwaspadai. Mungkin dan boleh saja ia tidak bersyahadat, bersaksi bahwa harta sebagai Tuhannya, tetapi perilakunya, kehidupannya menunjukkan ia didominasi oleh dunia, oleh harta. Waktunya habis untuk dunia, mengabaikan zikir kepada Allah, mengabaikan untuk mendirikan salat, mengabaikan perintah Allah. Dan ini tentu sesuatu yang harus kita waspadai. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, kejujuran keimanan kita adalah menghantarkan kita untuk tidak menjadikan dunia dan kesibukan kita itu mengabaikan zikir kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta-harta kalian, anak-anak kalian, kesibukan dunia kalian melalaikan kalian dari zikir kepada Allah. Apa di antara dalil yang menunjukkan bahwa ada manusia yang menghambakan dirinya kepada harta, menjadikan harta sebagai Tuhannya? Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Humazah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi jama'a malahu wa 'addadah yahsabu anna malahu akhlada."
Yahsabu anna malahu akhlada. Ia meyakini bahwa hartanya dapat mengekalkannya. Sebagian ulama tafsir mengatakan, ketika seseorang meyakini hartanya dapat mengekalkannya, berarti ia meyakini, menyandikan harta itu seperti ala kulli syai'in qadir, menganggap harta itu bisa berkuasa atas segala sesuatu, maha kuasa atas segala sesuatu. Dan inilah yang terjadi. Betapa banyak manusia yang tunduk dan kemudian berubah ideologi, berubah idealismenya ketika diiming-imingi dengan harta. Dengan harta seakan bisa segala-galanya. Semua urusan bisa diselesaikan dengan harta. Semua hal bisa diselesaikan dengan harta. Menganggap semuanya akan mulus dengan fulus. Menganggap waktunya hanya untuk dunia dan seterusnya. Dan ini tentu sangat membahayakan. Islam tidak melarang kita untuk mencari harta. Bahkan kita disemangati dengan adanya zakat, adanya kewajiban untuk mengeluarkan zakat dan seterusnya. Ini tentu menunjukkan betapa kita disemangati untuk menjadi orang-orang yang berkewajiban mengeluarkan zakat. Tetapi pada saat yang sama kita diingatkan agar jangan sampai kesibukan mencari harta atau harta itu sendiri mendominasi kehidupan kita dan akhirnya menjadikan harta seakan-akan Tuhan yang wajib diperturutkan, menghambakan dirinya kepada harta. Inilah bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian rahimakumullah. Maka ketika seseorang, keluarga, masyarakat, ada yang menjadikan Tuhannya matahari, menjadikan Tuhannya bulan, menjadikan sesama manusia Tuhannya, menjadikan malaikat Tuhannya, atau jin, hawa nafsu, atau harta, maka ketika itu dalam perspektif Islam, mereka belumlah merdeka. Dengan memahami hakikat dan kemerdekaan yang hakiki seperti itu, pertanyaannya, apakah atau berarti apakah Indonesia ini benar-benar telah merdeka? Apakah kita sudah menjadi manusia yang merdeka? Apakah bangsa ini benar-benar telah merdeka? Kita masih harus berjuang keras, bersungguh-sungguh untuk memerdekakan bangsa ini dari segala bentuk penyembahan kepada selain Allah, dan berusaha secara maksimal untuk mengarahkan bangsa ini hanya menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, kemerdekaan yang hakiki dalam perspektif Al-Qur'an. Mudah-mudahan dengan memahami makna ini, maka kita terus berjuang untuk menyelamatkan dan memerdekakan kita, keluarga kita, masyarakat kita, bangsa kita dari segala bentuk penyembahan kepada selain Allah. Dan mudah-mudahan dengan demikian kita menjadi manusia yang berbahagia di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Masih ada beberapa menit, barangkali ada di antara bapak-bapak yang ingin bertanya atau sharing, kami berikan kesempatan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memang fenomena di negara kita ini, terutama yang kita melihat bahwa materi ini seolah-olah mendominasi, terutama yang menjadi politik kita. Secara masih kita lihat, terutama yang ini dalam pilpres itu. Kira-kira apa mereka ini golongan orang-orang yang merdeka? Bagaimana kita? Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita mengacu kepada ayat-ayat tadi, ya, kita lihat Al-Quran juga menceritakan bagaimana Abu Lahab
meyakini bahwa hartanya bisa memberikan manfaat untuk menyelamatkan dari azab Allah. Maka Allah turunkan ayat untuk meluruskan pemahaman dan persepsi atau keyakinannya, yaitu dengan firman-Nya, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, bahwa hartanya sama sekali tidak akan bisa menyelamatkannya, tidak akan bisa menolaknya dari azab Allah. Harta yang bisa menyelamatkan adalah ketika harta itu di-maintenance, di-manage demikian rupa menjadi wasilah, sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah, yang digunakan, dibelanjakan fi sabilillah. Maka harta ini bisa menyelamatkan. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari kiamat nanti tidak akan bermanfaat. La yanfa'u malu wala banun. Harta tidak akan bermanfaat, anak pendukung tidak akan memberikan manfaat. Illa, kecuali man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Dan orang yang memiliki qalbun salim, hati yang bersih inilah orang yang mampu mengelola, memainten, memanage harta sebagai anugerah Allah, digunakan sebagai wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah, membiayai anak dari keluarganya untuk menjadi orang-orang yang saleh, dan memperhatikan bagaimana memperolehnya. Maka dalam urusan harta ada dua hal penting yang harus diperhatikan. Bagaimana memperolehnya? Apakah memperolehnya dengan cara yang batil? Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bil batil. Yang kedua, bagaimana cara membelanjakannya? Ada kalanya orang menerima dengan batil, membelanjakannya benar. Hasil korupsi digunakan untuk membantu bangun masjid, money laundry. Atau ada kalanya mendapatkan dengan cara yang benar, membelanjakannya nggak benar, dengan cara yang halal mendapatkannya, tapi kemudian digunakan untuk hal-hal yang haram. Oleh karena itu, tentu saja berdasarkan ayat tadi, siapapun ketika menilai segala sesuatu itu hanya dengan harta, menganggap sesuatu itu bisa selesai dengan harta, bil fulus, mulus, semua mulus dengan fulus, maka tentu manusia yang seperti itu dalam perspektif ayat tadi tidak bisa disebut sebagai manusia yang merdeka. Dan ini tugas kita untuk memerdekakannya, menasehatinya, memberikan wawasan taujih, mengarahkannya agar menjadi manusia yang merdeka. Wallahu a'lam bishawab. Baik, masih ada lagi? 5 menit lagi. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau zaman sekarang kan banyak masalah-masalah, apa yang harus kita lakukan sebagai orang muslim? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, barakallahu fiik. Semangat, masih muda, semangat, tanya bagus sekali. Sekarang ini kita banyak menghadapi masalah. Apa yang harus kita lakukan sebagai seorang muslim? Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, di zaman seperti sekarang ini tidak ada pilihan lain selain kita selalu meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, berpegang teguh kepada ajaran Allah. Takwa inilah solusinya. Dan alhamdulillah selama sebulan penuh di bulan Ramadan yang lalu, kita telah berjuang, berkorban, bersungguh-sungguh untuk membangun ketakwaan melalui siam Ramadan. Maka tujuan Ramadan, siam Ramadan itu la'allakum tattaqun. Karena takwa inilah solusinya. Artinya apa takwa itu? Yaitu mendekatkan diri kepada Allah dengan beragam problematika permasalahan yang kita hadapi. Ini tidak ada pilihan lain kecuali wa'tasimu bihablillah, kembali kepada Allah, fafirru ilallah,
hendaknya kita lari kepada Allah Subhanahu wa taala. Berusaha secara maksimal untuk selalu memperbaiki. Maka tugas kita pasca Ramadan ini adalah menjaga, memelihara nilai-nilai takwa yang sudah kita raih dengan perjuangan yang luar biasa selama sebulan penuh itu. Kita raih nilai takwa itu dengan begadang semalaman, dengan qiyam Ramadan, dengan bangun sebelum subuh menghitungkan sunnah sahur, dengan tilawatil Quran, dengan i'tikaf, dengan sedekah, dengan zakat dan beragam amaliyah Ramadan. Ini adalah sebuah perjuangan yang luar biasa. Dengan semangat memakmurkan rumah Allah, maka pasca Ramadan ini adalah tugas kita untuk menjaga nilai takwa itu. Dan ini tentu tidak mudah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menjamin bagi orang yang bertakwa, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa, setiap kali ada masalah, ada problem, Allah pastikan akan diberikan jalan keluar. Jadi tidak ada masalah menghadapi masalah, karena hidup ini hakikatnya juga ujian. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana kemudian mendapatkan solusinya. Dan Allah menjamin kalau kita bertakwa, kita akan mendapatkan solusi. Kalau kita bertakwa, Allah akan memberikan rezeki yang tanpa diduga. Kalau kita bertakwa, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amri yusra, Allah akan mudahkan urusan kita. Kalau kita bertakwa, maka bisa dipastikan kita insyaallah akan berbahagia di dunia dan akhirat, termasuk akan dapat memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kuncinya, solusinya berpegang teguh kepada agama Allah dan terus kita berusaha untuk menghadirkan takwa dimanapun, kapanpun, dalam kondisi apapun. Ittaqillah haitsu ma kunta. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mendapatkan kebahagiaan di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah